Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu. Diliputi rasa takut dan sukacita yang besar, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Meskipun tadi sempat diguyur hujan, sehat-sehat semuanya ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah 40 hari 40 malam kita tidak menyanyikan haleluya. Malam ini kita menyanyikan lagu haleluya dengan 3 nada. Yang kasihan adalah Mas Pius, karena di nada yang ketiga dia rodo kecekik gulune. Namun sayang tadi lupa, setelah Mazmur tidak ditutup haleluya lagi. Temenggengen karena mesakne Mas Pius keduren suarane. Ya tidak apa-apa. Mergo temenggengen sukacita hujane wis reda. Setuju? Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita menyanyikan haleluya? Karena Yesus sudah bangkit. Siapa yang mewartakan kabar gembira itu kabar tentang kebangkitan Kristus kepada seluruh umat dan seluruh dunia, yaitu gereja, kita semua. Sebab gereja didirikan oleh Kristus, Putra Allah, Bapa Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Suatu pewartaan yang luar biasa dan tiada duanya. Maut dan kematian menimpa semua orang tanpa kecuali sejak Adam dan Hawa.
berdosa, dan mendatangkan maut kepada dunia kita ini. Tetapi sejak kebangkitan Kristus Yesus, kematian memang masih ada dan akan kita alami, tetapi akan dan telah dikalahkan oleh Kristus karena kebangkitannya. Kematian akan menimpa kita, tetapi hanya sementara, sebab orang yang mati dalam Kristus akan bangkit kembali untuk masuki hidup abadi. Percaya atau tidak, saudara-saudara yang terkasih? Waduh, meneng iki percaya apa ora iki? Waduh iki, sing mau baptis percaya atau tidak? Walah kalah sing iki. Pomneh bagian kur iki kalah iki. Paling cedak. Bahwa kita akan mati, pasti akan mati. Tetapi barang siapa mati karena dalam nama Yesus akan hidup abadi. Percaya apa mboten? Puji Tuhan. Haleluya. Tibake percaya mau kaget ditakoki gitu ya. Mergone wis ngantuk-ngantuk, biasane wis bar misane Rama suwene ram. Pemene bacaane walah Romo tekluk-tekluk. Apa meneh Mas Pius tadi? Kesebut meneh Mas Pius. Keduren nang kene suarane mesakne. Mas Putra iki ya kebangetan kok nyipuk nadane keduren gitu ya. Tapi nek ra dhuwur Romone sing Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, ketika gempa yang hebat, apa yang terjadi? Siapa yang turun? Kok ragu-ragu tuh Pak Herman? Oh, untung bukan Pak Herman yang turun dari Macanan, tapi malaikat yang turun dari langit dan duduk di atas kubur Yesus dan menggulingkan penutup kubur Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini menandakan di saat kubur digulingkan, pintu kuburnya digulingkan, sungguh nyata di dalam tidak ada Kristus, sungguh Yesus telah bangkit. Sehingga dua wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, diberi pesan, jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Inilah pesan Paskah bagi kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan takut. Sampai kapanpun jangan takut. Ini adalah pesan Paskah, jangan takut sebab Kristus telah bangkit. Meskipun ya tadi rada deg-degan, saya ini rada deg-degan, serius. Jam 6 kurang seperempat, waduh mendunge menggelantung sampai gerejane tak uteri gitu ya. Tuhan tolonglah, berilah cuaca yang baik bagi kami. Selesai doa, satu kali putaran rosario kok teletok. Akhirnya terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Lah piye mosok ngeyel? Ya sudah terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan puji Tuhan sekali lagi, hujan itu mengguyurkan rahmat bagi kita semua. Redai sadurunge misa. Ya memang Tuhan memberikan hujan reda ben adem. Karena tadi sebelum misa jam 5, walah kami berdua itu sampai ganti mungkin 2-3 kali. Klambine keblok kabeh. Puji Tuhan, Tuhan memberikan rahmat kepada kita, kebangkitannya membuat kita semakin percaya bahwa Yesus bangkit dan menyertai kita. Dan kepada kedua perempuan tadi diberi pesan, pergilah segera, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dan ia menunggu, mendahului ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat dia. Mengapa kok tidak Yerusalem? Ada yang tahu? Plus tempenya?
Mengapa kok Yerusalem? Mengapa kok Galilea bukan Yerusalem? Kewalik. Ada yang tahu? Waduh. Sapa ya takon iki? Mumpet kabeh. Pak Sus. Kira-kira mengapa kok Galilea bukan Yerusalem? Iki wali baptis, tak takoni ya. Ngancani Arsa soalnya harus tahu lebih dulu. Mengapa Galilea dan bukan Yerusalem? Waduh lali. Biyen mboten ngerti sakniki lali Romo. Bu Edit, iki sing anake akeh banget iki lho. Piye Bu Edit kira-kira mengapa kok Galilea dan bukan Yerusalem? Tersenyum tanda bingung mencari jawabannya. Karena Yesus berasal dari Galilea. Yesus dari Galilea dan segala sesuatu karya-karyanya terjadi di Galilea. Menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus, semua di luar kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan Yesus akan menemui, kalau Tuhan Yesus yang bangkit akan menemui Tuhan Yesus di Galilea, apakah Tuhan Yesus juga akan menemui kita saat ini? Kira-kira menemui enggak? Ini Bu Ani yang baru saja ke Galilea, kira-kira akan menemui enggak? Okin, Niko, menemui enggak Niko? Kamu akan ketemu Tuhan Yesus enggak? Yang bangkit? Setuju, betul. Kita akan menemui Tuhan Yesus yang telah bangkit, tapi bukan di Galilea, tapi di Santo Paulus Nganjuk, di rumah kita, di hati kita. Amin. Ya kalau amin aja terus ngantuk. Tuhan Yesus akan bangkit, hadir dalam kehidupan kita, sehingga di malam Paskah ini tidak boleh ada yang merengut. Apa nih? Saking merenguti lambene iso dikucir. Tidak boleh, kita harus tersenyum bahagia. Tuhan Yesus telah bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua murid perempuan tadi, Maria Magdalena dan Yesus, Maria yang lain, dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Karena apa? Mereka setia merawat Tuhan Yesus dalam kuburnya. Bunda Maria pun juga tentu akan dijumpai di saat Tuhan Yesus bangkit, karena ia setia sampai Tuhan Yesus melesaikan misinya menyelamatkan manusia. Dan sekarang sekali lagi kita pun sebagai murid-murid Yesus akan dijumpai Tuhan Yesus pula. Dalam apa? Ya percaya, ya iman kita, keyakinan kita akan Tuhan Yesus. Apa wujud keyakinan dan iman kita? Ya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala sesuatunya yang tidak mungkin. Ya keyakinan bahwa selama pekan suci kita diberi cuaca yang nyaman. Saya mengatakan tidak ada hujan, bukan. Selama saya menjadi imam, saya selalu mengajak, ya kita mohon supaya kita selama Natal, pekan suci selalu diberi cuaca yang nyaman. Ya puji Tuhan, termasuk malam ini meskipun diudani kita juga adem ayem, saking ademnya terus sedakep. Saking nyamannya kan biasanya terus sedakep. Saya rada kangilan sedakep iki rada kencengen mergo klambine mengkeret. Kita diundang untuk mewartakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk semakin hidup karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita.
Karena keyakinan itulah Tuhan Yesus akan hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, terutama yang ke-22 calon baptis yang hari ini akan dibaptis. Santo Paulus dalam suratnya yang tadi bacaan epistola mengingatkan, kita semua akan mati karena dosa-dosa kita, tetapi akan dibangkitkan dan akan hidup berkat Yesus yang bangkit. Berkat pembaptisan kita tidak lagi manusia yang lama, tetapi adalah manusia yang baru. Nek biyen sok ngambekan, ngeluh hae, udan, pakaiane ra garing-garing, brambange panane puso bubrah kabeh, udan wae, sing dodolan ra payu. Tetapi kalau kita sungguh mensyukuri semuanya, hujan panas, apa yang kita alami, kita akan bersama Kristus sungguh hidup menjadi manusia yang baru, hidup baru, semangat baru. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, hari ini malam Paskah Tuhan Yesus bangkit, dan mari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang bangkit hadir dalam diri kita di saat kita merayakan Ekaristi, di saat kita menerima tubuh Kristus. Kristus hadir bangkit bagi hidup kita dan tinggal di tengah-tengah kita. Makanya saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia yang telah ditebus karena kematian akibat dosa-dosa kita dan akhirnya bangkit bersama Kristus, kita harus memiliki semangat baru, hidup baru, karena Kristus selalu hadir dalam hidup, dalam keluarga, dalam dimanapun kita berada, karena Yesus yang telah bangkit hadir dalam Galilea hidup kita. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.